Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, kali ini Info Gadget akan berbagi tutorial bagaimana cara menembak WiFi dan menyebarkannya. Oke, saya jelaskan dahulu sebelum cara melakukan penembakan WiFi dan menyebarkannya. Nah, di sini saya akan menggunakan router tenda N301 untuk menembak WiFi yang ada di sekitar kita, baik itu yang di pasport ataupun yang tidak di pasport. Jadi kalau WiFi di daerah kita atau di tempat sekitar kita ada pasportnya, ya teman-teman harus mengetahui paspor tersebut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorial cara penembakannya. Oke teman-teman, di sini settingannya hanya kita colokkan kabel adaptor saja ya. Jadi kita tidak menggunakan kabelan ya. Ini adalah koneksi untuk kabel-kabelan. Jadi kita di sini akan menembak tanpa menggunakan kabel ya. Dan kemudian nembak wifi-nya menggunakan mode nanti WISP ya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan LAN ya. Jadi router ini lebih baik bagusnya ditempatkan di luar ya, ruangan ya teman-teman, dan tanpa halangan ya, sehingga nanti penyebaran wifi nya cukup bagus dan penembakannya juga cukup bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke settingannya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke cara menyeting router tenda N301 ini ya teman-teman, yang akan digunakan untuk menembak WiFi. Oke, kita aktifkan dahulu WiFi kita. Oke. Nah, di sini terdetek ya WiFi router kita tenda E057E0. Nah, WiFi yang akan kita tembak adalah dengan PAD hotspotnya teman-teman, dengan 2 bar ya teman-teman. Nah, ini sudah tersambung secara otomatis karena si PAD hotspot ini dia tidak di pasport ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman akan menembak yang ada pasportnya, teman-teman harus tahu dulu pasportnya ya teman-teman. Oke, kita putuskan dulu karena kita akan memberikan tutorial cara menembaknya. Kita sambung otomatisnya kita matikan. Nah, selanjutnya kita koneksikan tenda E057E0 ini kita klik. Nah, kita menghubungkannya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tersambung tapi tanpa internet ya teman-teman. Terlihat wifi-nya ada tanda pentingnya. Selanjutnya kita menuju ke browser ya teman-teman. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Ini kita masuk ke IP address-nya web tenda ya di router kita dengan IP 192.168.0.1. Nah, ini sudah masuk ke web tendanya. Di sini ada connection tipenya ada 3, PPOE, Dynamic IP, Static IP. Ya, kita milih Dynamic IP saja. Ya. Lalu kita WiFi name-nya apa yang kita mau ganti namanya ya, dari nama default router tenda yang tadi ya teman-teman. Kita ganti namanya Info Gadget saja. Oke, lalu kita isi passwordnya. Kita
ketik sembarang saja. Ini sebagai contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, klik OK ya teman-teman. Nah, ini kita sudah menyimpannya secara otomatis. WiFi router kita sudah lost ya, sudah tidak ada. Oke, caranya kita masuk lagi, cari. Nah, di sini sudah muncul info gadget ya teman-teman, dengan terkunci karena kita kasih tadi passwordnya. Oke, kita klik sambung tanpa internet ini. Oh, dia sudah tersambung ya, tapi tanpa internet karena kita belum belum menembaknya ya teman-teman. Oke, kita kembali ke pengaturannya ya, ke sini. Oke, kita ketik. Nah, di sini kita masuk ke web tenda lagi. Kita masuk ke settingannya. Kita klik yang bar 3 ini. Lalu kita masuk ke wireless repeating ya. Nah, di sini ada pilihan disable, WASP, universal repeater, dan AP module. Kita pilih WASP karena kita akan menembak dan menyebarkannya ya. Universal repeater juga bisa sih sama teman-teman, tapi di sini saya memakai WASP ya teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini WiFi yang ada di sekitaran kita cukup banyak dengan signal strength-nya bermacam-macam. Nah, yang 64% ini adalah signal yang atau WiFi yang terdekat ya teman-teman. 64% yang tidak terkunci yang kita akan tembak. Oke, kita klik Pak D hotspot select ya. Oke, karena ini tanpa password, jadi kita tidak memasukkan password ya. Jika kita ada yang passwordnya, nanti di bawah connection status ini atau di bawah Pak D hotspot ini nanti akan meminta masukkan password ya teman-teman. Oke, kita klik OK saja. Klik OK. Si router akan meminta rebooting ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah selesai rebootingnya. Selanjutnya kita cari ke WiFi lagi, masuk ke WiFi. Kita matikan dulu, kita coba aktifkan. Apakah muncul WiFi info gadgetnya? Nah, info gadgetnya muncul ya teman-teman dengan tanda terkunci ya. Kita coba menghubungkan. Nah, ini sudah tersambung. Otomatis internetnya sudah bisa ini teman-teman. Kita masuk ke Google Chrome lagi. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman, connection statusnya koneksi ya, dapat sudah berselancar internet. Ya, yang terkoneksi ke router ini adalah satu device ini ya, namanya device saya ya, Galaxy A6. Jadi nanti kalau ada yang terhubung lagi ke WiFi kita ya teman-teman, nah itu nanti akan muncul nih ya, jadi teman-teman bisa lihatnya siapa aja perangkat yang terhubung. Oke, selanjutnya untuk mengamankan settingan di tenda ini, kita harus memberikan password ketika masuk ke web tenda ini ya teman-teman, agar orang lain tidak bisa mengacak-acak settingan kita atau mengetahui password kita. Caranya kita klik bar yang 3 ini, lalu kita masuk ke administration. Nah, di sini kita masukkan new password ya, kita samakan saja 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini untuk contoh aja ya teman-teman. Teman-teman bisa setting di berikutnya ya. Kita klik OK. Nah, otomatis web
tenda ini terkunci, jadi orang lain harus memasukkan paspornya. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Jadi itu cara settingannya, cukup mudah sekali kan. Oke, kita akan coba tes speednya ya teman-teman. Kita masuk, kita klik tes speed. Berapakah kecepatan yang kita dapatkan? Yang kita tembak ini kecepatannya berapa? Kita coba lihat apakah cepat atau lag. Wow, kecepatan internet 8.8 Mbps. Ini cukup cepat ya teman-teman. Oke, itu caranya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, terus dukung channel ini ya teman-teman dengan cara klik tombol subscribe-nya, like dan share. Jika ada yang tanyakan, bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.